Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin saudaraku semuanya, berjumpa lagi dengan Budi Tafakur Alam. Kali ini Budi Tafakur Alam akan buat satu video bagaimana kita berinteraksi dengan anak atau memberikan ruang bagi anak ketika anak itu ingin bertanya walaupun kita sedang mengerjakan suatu pekerjaan. Di sela-sela itu berilah kesempatan kita untuk menjawabnya yang terbaik untuk anak tersebut. Baik, langsung saja kita simak bagaimana semestinya kita berbuat berinteraksi dengan anak ketika anak itu ingin bertanya kepada kita walaupun kita sedang bekerja sesuatu. Baik. Lagi ngasih ini pisau bolong. Ya. Ini biar ini tuh nggak lari tuh kan enak. Tanya boleh? Tanya apa? Wah, pertanyaan bagus tuh, Safi. Pintar ya pertanyaannya. Iya, bener juga ya. Tapi jadi teringat tuh, memang bener juga sih kalau dipikir. Nabi Ismail AS saat itu masih bayi, ya, dengan ibunya namanya Siti Hajar. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim AS di tempat yang sangat tandus, yang tidak ada pemukiman, tidak ada pohon-pohon, tidak ada minuman. Saat itu sangat gersang, sehingga sempat begini nih ceritanya ya, diceritakan nih. Siti Hajar itu sempat bingung, kok Nabi Ibrahim AS tiba-tiba meletakkan Nabi Ismail yang masih bayi dengan istrinya di padang pasir yang tandus, yang gersang. Tapi begitulah sejarahnya. Begitu Nabi Ibrahim AS akan meninggalkan, berjalan, tiba-tiba dipanggil, diteriakin oleh istrinya, oleh Siti Hajar. Wahai suamiku, apakah benar engkau meninggalkan aku di tempat seperti ini, tempat tandus ini? Nabi Ibrahim AS tidak menjawab, tetap aja jalan. Dipanggil lagi, wahai suamiku, apakah benar engkau meletakkan kami dengan anakmu yang masih bayi ini tempat ini? Nabi Ibrahim AS tidak menjawabnya. Lalu bertanya lagi Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail AS itu, benarkah wahai suamiku ini adalah perintah Allah, engkau tinggalkan kami di sini di tempat yang tidak ada satupun kehidupan di sini, tandus? Ya, Allah memberitakan untuk meletakkan kalian di tempat ini. Baik, kalau begitu suamiku, jika ini perintah Allah, semoga kami dapatin di sini kesabaran. Semoga Allah memberikan kesabaran pada istri Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar dengan anaknya itu. Ya. Setelah seperti itu, lalu Nabi Ibrahim berlalu dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang intinya supaya berdoa pada Allah supaya tempat ini kelak diberikan satu kehidupan, ya, menjadi makmur. Doa itu yang dititipkan kepada Allah untuk istri dan anaknya, ya. Akhirnya ditinggalkanlah itu Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang masih bayi itu. Begitu ceritanya, ditinggalkan. Nah, ternyata setelah ditinggalkan itu, Soki, di situ kan lama kelamaan haus. Nabi Ismail masih bayi itu, dan sedangkan ibunya kan susunya udah kering, air susunya udah kering. Akhirnya setelah udah kering itu, larilah ibunya itu untuk mencari makan atau minuman.
tentu yang paling dirasain adalah haus, karena di padang pasir mencari air tuh tujuannya teh itu Ki. Jadi lari tuh Ki sampai berapa meter tuh Ki ke Safa, di sana namanya Safa tuh, Bukit Safa. Baik lagi ke Marwah, karena di Safa nggak ada air. Begitu ngeliat anakku nggak ada air, kasihan anakku, balik lagi lihat anakku nggak ada air, anaknya nangis lagi tuh Nabi Ismail, nggak tega lagi, lari ke Marwah, lari sampai ke sana. Ada begitu jauhan, mulai begitu ngeliat anaknya kasihan, aduh kasihan Ismail di sana, balik lagi ngeliat nggak tega lagi, nangis terus Nabi Ismail karena kehausan. Lalu sana lagi jadi kebingungan, seperti bingung ibunya karena emang panik ngeliat anak sudah kehausan begitu. Lari sana ke Safa, ke Marwah 7 kali. Nah begitu sampai udah lelah, sudah merasa tidak bisa berbuat apa-apa, sudah pasrah pada Allah, tiba-tiba dari hentakan kaki Nabi Ismail, dari seorang bayi itu Nabi Ismail keluar mata air keluar, jadi terkumpul zam, itulah yang dikatakan zam sampai sekarang air zam tidak bisa habis. Sejarahnya dari Nabi Ismail alaihissalam, ketika itu keluar mata air terkumpul tidak habis. Itu di situ awal muasalnya kehidupan sudah mulai nampak. Dari air yang ada, burung pada terbang di atasnya, kabilah-kabilah para pedagang itu yang melewatin situ, para kafilah melihat kok itu di sana ada burung ya berterbang-terbang. Biasanya kalau burung berterbang di bawahnya suka ada air. Oh, mereka tuh sepakat, yuk kita datangin ke sana, disamperin. Ternyata di sana dilihat, singkat cerita sampai ke suatu tempat di situ, oh ya benar ada air. Kok ada orang ya? Iya, sama anak kecil, bayi. Terus mereka itu pada sopan Ki. Mereka bertanya sebelum ambil air, Ibu bolehkah saya minta air ini? Oh silakan dengan senang hati. Lalu para kafilah itu memberikan makanan, Bu ini makan silakan, ditukar. Terus begitulah kafilah itu mungkin dari mulut ke mulut cerita di situ ada air di antara perdagangan yang menuju ke Sam lewat Mekah itu, yaitu Mekah. Nah akhirnya sampai di situ kafilah itu berdatangan lagi tuh Ki, kita minta izin lagi. Ini ada yang pengen berkemah, bertempat di situ. Terus makanan pun datang dari mereka itu. Akhirnya Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar, mereka hidup penuh dengan keberkahan di situ. Itu Ki, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Abraha, karena saat itu Raja Abraha kan ingin membuat itu tempat saingan seperti Ka'bah, karena Ka'bah itu sering didatangin orang untuk bertawaf dan pusat menjadi peradaban di situ sekaligus untuk perniagaan. Nah itu menjadi iri Raja Namrud Raja Abraha itu, sehingga ingin membuat di daerahnya ya, tapi ternyata tidak menarik di daerah Damaskus atau mana gitu. Pokoknya itu membuat satu seperti Ka'bah nggak menarik. Nah, terpikir oleh Raja Abraha itu, bagaimana kalau dihancurin Ka'bah? Kalau Ka'bah udah nggak ada, pasti ke tempat saya. Itu makanya sehingga berbondong-bondonglah datang dengan pasukannya, bala tentaranya, pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi sekali lagi Ka'bah itu yang menjaga adalah Allah. Walaupun kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib itu yang menjaganya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena yang datang Raja Abraha dan pasukan bergajah, gajahnya besar-besar, datang bang datang dak. Akhirnya begitu melihat kekuatan itu, Abdul Muthalib kakek Rasulullah tidak bisa berbuat apa karena pada Allah menjaga Ka'bah itu, diberikan keleluasaan untuk silakan masuk. Itu ceritanya. Malah Abdul Muthalib kakek Rasulullah minta dikembalikan ternak-ternaknya itu yang diambil oleh Raja Abraha itu, yang dirampasnya, tapi membiarkan Ka'bah. Raja Abraha sempat heran, nah cuma minta kayak gitu udah dibalikin, tapi Raja Abraha tetap bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Masuklah, baru berapa meter jarak dari Ka'bah Allah turunkan bala tentaranya yang berupa burung-burung, itu disebut burung ababil.
dihancurkan dengan seperti batu kecil itu tuh, dijatuhkan pada bolong-bolong seperti daun dimakan ulat, pada bergelempangan semuanya. Itu Allah yang menjaga dengan menurunkan bala tentara yang berupa burung ababil. Ya, dengan ada satu batu kecil. Ya ngomong nggak pada siap-siap nih mau berbuka? Iya. Mau siap-siap dulu tadi. Iya tuh boleh. Nah, itu aja ya. Nah, nanti lain kali kalau mau tanya silakan tanya aja. Ya, tuh. Iya, anak-anak kalau bertanya kita harus sabar menjawabnya dan berikan yang terbaik sebisa kita dan berikan jawaban-jawaban yang mudah dipahami bagi anak-anak. Ya, demikianlah saudaraku semuanya, video kali ini yang dibuat oleh Didi Tafakkur Alam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Hadanallah wa ikum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.